Halo semuanya, perkenalkan aku Fauzia Wafabila dengan NIM 400, 403, 206, 526 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Di sini aku bakal jelasin materi tentang transistor sebagai tugas elektronika dasar. Apa sih transistor itu? Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan sebagai penguat, sirkuit pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan lainnya. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik yang dimana berdasarkan tegangan inputnya memungkinkan pengalihan listrik yang akurat dan berasal dari sumber listriknya. Pada rangkaian analog, transistor itu berguna sebagai amplifier atau penguat, sedangkan pada rangkaian digital, transistor itu berguna sebagai saklar. Transistor itu memiliki 3 kaki atau terminal. Yang pertama ada emitter, yang kedua ada base atau basis, yang ketiga ada kolektor. Pada gambar transistor asli ini bisa dilihat kaki emitter itu berada di sebelah kiri, sedangkan kaki base atau basisnya itu berada di tengah, dan kaki kolektornya itu berada di sebelah kanan. Dalam rangkaian biasanya transistor itu digambarkan seperti ini ya, dengan kaki emitter itu berada di bawah dengan disertai tanda panah. Ini tuh contoh transistor NPN. Lalu kaki base atau basisnya itu ada di bawah sendirian, sedangkan kaki kolektornya itu berada di atas dari kaki si emitternya. Lalu saya akan menjelaskan tentang common emitter. Common emitter adalah rangkaian dengan kaki emitter transistor yang terhubung bersama atau bagian emitternya itu dekat dengan ground. Pada konfigurasi common emitter ini, bagian basis transistor digunakan sebagai input, sedangkan bagian kolektor digunakan sebagai outputnya. Berdasarkan rangkaian di bawah ini, bisa dilihat ya, kaki emitternya itu terhubung langsung dengan ground, dan kaki basisnya itu terhubung dengan tegangan input, sedangkan kaki kolektor itu terhubung dengan tegangan output. Saya akan menunjukkan gambar dari rangkaian common emitter pada multisim. Ini ya, di sini bisa dilihat sesuai dengan contoh rangkaian tadi, kaki emitternya itu langsung terhubung dengan ground, dan kaki base atau basisnya terhubung dengan tegangan input, sedangkan kaki kolektornya itu terhubung langsung dengan output, tegangan output ya. Kita lihat saja. Lalu, di sini bisa dilihat grafik yang tertangkap pada osiloskopnya itu seperti ini. Yang warna merah ini sebagai tegangan outputnya, dan warna biru itu sebagai tegangan inputnya. Pada common emitter ini, grafik dari tegangan input dan tegangan outputnya itu memiliki beda fasa, di mana ketika tegangan inputnya berada di puncak, tegangan outputnya pasti itu berada di lembah atau titik paling bawah. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan tegangan outputnya ada di puncak, maka tegangan inputnya pasti berada di lembah. Jadi kayak tertukar gitu. Lanjut ke PowerPoint. Selanjutnya ada common base. Common base sendiri adalah rangkaian dengan kaki basis yang terletak atau terhubung bersama, atau kaki basisnya ini dekat dengan ground. Dalam hal ini, sinyal input penguat ada pada kaki emitter, sedangkan bagian outputnya keluar melalui kaki kolektor. Bisa dilihat di rangkaian di bawah ini, kaki base atau basisnya ini dekat dengan ground, langsung terhubung dengan ground. Terus kaki emitternya itu
terhubung dengan tegangan input dan kaki kolektornya itu terhubung dengan tegangan output. Kita lihat lagi bagaimana di multisimnya ya. Ini adalah contoh dari rangkaian common base. Bisa dilihat ini kaki dari basis atau base-nya itu terhubung dengan ground. Lalu yang emitternya itu terhubung dengan tegangan input dan kolektornya itu terhubung dengan tegangan output. Ini grafik yang didapat dari common base. Di common base ini tegangan input dan tegangan outputnya memiliki fasa yang sama atau sefasa, di mana ketika tegangan outputnya berada pada puncak, tegangan inputnya juga berada pada puncak, berbeda dengan tadi pada common emitter. Akan tetapi di sini tegangan outputnya itu lebih besar, sehingga puncak dan lembah dari grafiknya ini pasti lebih tinggi. Lalu yang ketiga, ada common collector. Common collector adalah rangkaian dengan kaki kolektor transistor yang terhubung bersama atau bagian kolektor transistornya itu dekat dengan ground. Dalam hal ini, sinyal masukan atau input berada pada kaki basis, sedangkan sinyal keluaran atau output berada pada kaki emitter. Bisa dilihat di rangkaian di bawah ini, kaki kolektor itu terhubung langsung dengan ground. Mohon maaf. Terus kaki basis atau base-nya itu terhubung dengan tegangan input dan kaki emitternya terhubung dengan tegangan output. Kita akan lihat rangkaiannya pada multisim. Oke, baik seperti ini ya. Bagaimana grafiknya? Ini. Grafik dari common collector ini sama seperti common base. Grafik output dan inputnya tidak memiliki beda fasa. Jadi misalkan tegangan inputnya berada di mencapai puncak, tegangan outputnya juga akan mencapai puncak. Begitu pula sebaliknya. Oke, yang terakhir adalah perbandingan konfigurasi transistor berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada impedansi input. Kalau pada common base itu rendah, common emitter itu sedang, dan common collector itu tinggi. Terus ada impedansi outputnya. Dari common base itu sendiri sangat tinggi, common emitter itu tinggi, dan common collector itu rendah. Lalu ada sudut fasa yang dimiliki berdasarkan grafik pada osiloskop tadi. Di common base itu sudut fasanya 0 karena tegangan input dan outputnya memiliki fasa yang sama sehingga tidak ada selisih sudut fasa. Lalu pada common emitter itu sudut fasanya 180 derajat karena fasa yang dimiliki dari grafik output dan inputnya itu berbanding terbalik. Dan common collector itu sama dengan common base, yaitu 0 derajat karena tidak memiliki perbedaan pada sudut fasa. Lalu ada penguat tegangan. Di common base itu penguat tegangannya tinggi, common emitter itu sedang, dan common collector itu rendah. Lalu ada penguatan arus. Jika pada common base itu rendah, common emitter itu sedang, dan common collector itu tinggi. Ada penguatan daya juga pada common base itu rendah karena arusnya rendah,
lalu pada common emitter itu sangat tinggi, dan pada common collector itu sangat sedang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.